Roxanne, Roxanne, all she wanna do is party all night. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Yuri Nabil dari kelas 11 RPL 1 SMK Negeri 4 Bandung. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan hasil proyek Laravel yang sebelumnya saya buat di sekolah selama semester 2 kelas 11 atau kita sebut saja semester 4. Jadi kita mulai langsung saja ke proyeknya. Baik, jadi pada pertama-tama dalam sebuah Laravel kita perlu menyambungkan terlebih dahulu ke dalam database-nya. Kita masuk ke bagian INV dulu, ini INV, lalu periksa bagian sini. Kita ubah connectionnya ke MySQL, lalu kita pakai DB host yang sesuai dengan exam kita, ada DB portnya, mohon maaf, dan juga DB database-nya kita sesuaikan dengan database yang telah kita buat di exam sebelumnya. Untuk username dan password kita pakai yang bawaan saja, yaitu root dan tanpa password. Lalu sebelum kita masuk ke sebuah projectnya, ada sebuah konsep dalam Laravel yang namanya migration. Si migration ini, jadi dalam migration ini fungsinya adalah sebuah komentar dalam Laravel untuk membuat, mengubah, dan menghapus struktur dari database tersebut atau isinya bahkan. Ini hampir sama seperti konsep DDL dalam SQL. Kodenya yang dasar ada 3, yaitu ada ini PHP artisan make migration create table nama. Ini untuk membuat table dalam database baru kita. Lalu ada namanya make PHP artisan migrate. Ini fungsinya untuk kita nge-save atau dalam GitHub itu ada namanya push project kita supaya update yang baru. Lalu ada namanya rollback. Rollback itu hampir sama kayak undo atau sama bahkan seperti undo. Maksudnya untuk kita mundur ke belakang project sebelumnya atau kita menghapus project karena adanya kesalahan. Seperti ini. Lalu kita tampilkan dulu projectnya seperti apa. Ini project saya, ini database-nya. Mohon maaf. Baik. Ini project saya. Kita lihat tampilannya. Kurang lebih seperti ini. Ini untuk database-nya, ini untuk notifikasinya, ini untuk tabel kelas. Lainnya ini yang tambahnya. Ini juga ada button untuk edit dan delete. By the way, saya di sini pakai yang namanya Laravel UI. Nanti saya akan jelaskan lebih detailnya bagaimana. Di sini konsep root sudah bisa dijalankan. Kita misalnya ingin tambah data yang namanya nama kelas DKP3 misal. Terus ada nama lokasi ruangan Z12. Jurusannya adalah misalkan DKV. Nama wali kelasnya misalkan ini Tung Sahur. Ya, kita bisa lihat sudah ada di sini tampilannya. Lalu untuk edit, kita misalnya pengen edit untuk menghapus bagian ini sahur, misalnya kita mau edit. Oh, mohon maaf, ada yang salah. Ini yang terjadi kalau misalnya ada kesalahan. Ada notifikasi juga dalam sininya. Dijelaskan kalau misalkan jurusan perlu diisi. Nah, terubah namanya adalah Tung. Nih, Tung. Terus kita mau hapus misal. Sebelumnya kita bisa lihat ada notifikasinya juga di sini, tuh perubahan. Kan ini misal kalau mereka mau hapus, ya auto refresh dan ada notifikasi data berhasil dihapus. Mengapa bisa seperti ini? Nanti saya akan jelaskan. Kita masuk dulu ke bagian ini. Tadi kan sudah menjelaskan bagian migration. Sekarang kita akan ke bagian roots terlebih dahulu. Di bagian web.php.
Kita pakai database bernama database kelas ini. Jadi si routes ini berfungsi sebagai penghubung antara URL yang kita akses dalam database dengan fungsi controller yang telah dijalankan sebelumnya. Untuk ngerunnya terlebih dahulu tuh ada yang namanya ini PHP Artisan Serve. Nanti akan keluar kode seperti ini. Lalu nanti kalian atau kita tinggal copy paste kodenya di sini dan kita pakai routes tadi, kelas misal. Dan dia akan muncul seperti ini. Kita lanjut saja ke bagian model. Jadi ada yang namanya model. Kita pakai yang namanya model kelas ya. Jadi model kelas ini fungsinya ibaratkan sebagai jembatan antara aplikasi kita yang kita telah buat tadi dan database-nya. Jadi di sini ada yang namanya model table. Model table ini mewakilkan database tag kelas dan bersifat publik. Lalu ada juga yang namanya VLabel. VLabel itu sebagai hak akses seperti grant-nya dalam SQL, di mana apa saja sih kolom yang kita izinkan atau tabel yang kita izinkan untuk diakses atau diubah. Ini ada kolom nama kelas, jurusan, lokasi ruangan, dan nama wali kelas. Kita langsung ke controller saja. Di controller terdapat banyak fungsi, tapi controller itu secara definisi berfungsi sebagai mengatur bagaimana aplikasi kita merespon sesuai dengan permintaan kita. Misalkan di sini ada yang namanya tag kelas. Tag kelas ini sebagai fungsi untuk menampilkan database yang telah kita buat. Nah, ini ada datanya, kita tampilkan kelas dan sesuaikan dengan model yang tadi kita buat. Dan roots-nya kelas. Ini ada public function create. Fungsinya adalah untuk membuat data baru atau menambahkan data baru. Store juga untuk kita kirim ke database. Ada edit untuk mengubah, update juga. Ada yang namanya ini destroy. Destroy itu fungsinya untuk menghapus. Jadi di dalam codingan controller ini saya menggunakan sebuah konsep yang namanya ORM Eloquent. Jadi si ORM Eloquent ini fungsinya adalah untuk mempermudah kita berinteraksi dalam database secara lebih mudah dan rapi. Jadi kita nggak perlu buat repot-repot masukin, update atau hapus data dari database melalui query SQL secara satu persatu. Jadi kita langsung di sini saja sekaligus. Lalu ada yang namanya view. Kita ke view saja. Di view kita pakai yang namanya kelas let PHP. Ini kurang lebih tampilannya. Jadi si view ini fungsinya untuk kita menampilkan atau menyimpan sebuah codingan untuk tampilan, bagian tampilan. Entah itu HTML atau bahkan React juga bisa dimasukin ke sini. Di sini ada dua saya bikinnya. Ada untuk menampilkan database kelasnya, ada juga untuk bagian formnya. Form itu yang tadi, yang bagian ini. Tuh, namanya create untuk form. Saya ingin meluruskan bagian yang tadi. Kalau misalkan saya pakai Laravel UI dan Vite. Jadi Laravel UI itu adalah sebuah fitur tambahan dari Laravel, di mana Laravel akan menyediakan sebuah package, entah itu Bootstrap atau Tailwind, seperti template lagi untuk bagian stylingnya. Makanya bagian sini ini otomatis dibuat oleh si Laravelnya. Selain untuk tampilan dashboard juga Laravel menyediakan untuk bagian loginnya, tapi saya nggak pakai dan saya usahakan pakai yang sendiri. Tapi untuk bagian tag, bagian form kelas, saya menggunakan codingan secara manual, saya buat sendiri. Lalu untuk Vite itu apa sih? Jadi Vite berfungsi, ini banyak digunakan di proses atau development project besar, terutama bagian dashboard.
Jadi fungsinya untuk mempermudah programmer untuk memproses dan mengolah file, entah itu CSS, frameworknya, atau bahkan JavaScript di Laravel. Ini lebih ke bagian penyusunannya. Ini untuk bagian PT, config. Ya. Terus bagaimana kalau misalkan saya ingin mengubah si class ini pakai codingan saya yang asli? Ini codingan yang saya buat manual sebelumnya. Seperti ini kurang lebih. Kita hapus dulu saja ininya. Komentarnya kita hapus saja. Kita lihat kembali ke sini dan ya, ini yang telah saya buat sebelum. Hanya saja table row-nya belum saya atur lagi karena ini emang tadi error, saya ubah. Kita kembali saja ke tampilan Laravel UI. Ya, seperti ini. Dia otomatis refresh seperti itu kurang lebih. Mungkin cukup sekian yang bisa saya bahas dalam kesempatan kali ini. Mohon maaf bila ada salah kata atau salah penyebutan tadi. Semoga presentasi ini mudah dipahami dan ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.